Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kita bersama Kita Sehat. Senang sekali saya Viva Manca dapat menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan tentunya untuk membahas terkait topik kita pada hari ini. Namun sebelum itu tentunya kami informasikan kepada pemirsa di rumah untuk mendapatkan informasi terkait program-program kesayangan TVRI bisa didapatkan di sosial media kita dan juga akan ada tayangan ulang di YouTube channel kita TVRI Bengkulu. Baik pemirsa, tentunya hari ini seperti biasa kita akan mengangkat sebuah topik yang dimana topik pada hari ini adalah isi piringku cegah stunting wujudkan generasi emas. Dan juga kita sudah kehadiran narasumber. Yang pertama kita kehadiran Dr. Wenti Arbayini. Halo dokter. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya dok ya. Dan juga kita kehadiran Dr. Siti Nabila. Halo dokter. Wow, luar biasa ya tentunya hari ini kita akan membahas terkait isi piringku cegah stunting wujudkan generasi emas. Mungkin di era sekarang gitu ya dok ya sudah sangat kita kenal dengan isi piringku. Namun mungkin beberapa tahun yang lalu itu masih dengan 4 sehat dan 5 sempurna nih dokter Nabila. Tapi sebenarnya perbedaannya dokter dari 4 sehat 5 sempurna ke isi piringku tuh apa sih dokter? Ya. Untuk perbedaannya sebetulnya sih lebih baru ya Mbak ya. Ini kan program dari Kementerian Kesehatan untuk porsi makan kita dalam 1 kali makan. Tuh, jadi yang awalnya 4 sehat 5 sempurna sekarang sudah diperbarui menjadi isi piringku. Nah untuk kandungannya sendiri nih dokter Wenti, apa nih perbedaannya dokter? Oke, jadi kalau untuk 4 sehat 5 sempurna, kalau kita yang kenal dulu tuh ya, itu lebih fokus ke jenis-jenis atau variatif makanannya. Contohnya sayur, buah, kemudian ikan ya, lalu daging-dagingan dan juga ada susu. Nah, kalau di isi piringku yang terbaru pada tahun 2017 kalau nggak salah saya, itu dia lebih menerapkan ke porsi makannya. Jadi 1 kali makan itu porsinya harus berapa nih proteinnya, harus berapa karbonya, harus berapa sayurnya, harus berapa buahnya. Ada piring-piring itu kan bisa dibagi-bagi ya menjadi 1/3, 1/4, 1/2 seperti itu. Jadi lebih langsung ke penerapan dalam 1 kali porsi 1 kali makan, dan susu sebagai tambahan sekarang, bukan penyempurna. Baik, jadi memang bukan lagi tentang apa saja ya dok ya jenis-jenis nutrisinya, tapi mungkin berapa banyak untuk dalam 1 kali makan. Ya, yang bisa langsung diaplikasikan, artinya bisa langsung kita tahu, oh kalau 1 kali makan kita porsinya harus segini. Baik dokter, mungkin lebih rincinya lagi nih dokter, boleh dokter untuk memulai presentasi pada hari ini. Oke, jadi sebelum masuk ke mengenal apa itu isi piringku, kita kayaknya harus kenal dulu tentang stunting. Lagi-lagi kita bahas stunting ya. Kenapa nih dok sering banget bahas stunting? Karena kayak kita tahu ya bahwa Indonesia masih menjadikan ini program yang harus terus diteruskan ya. Karena stunting di Indonesia sendiri sekitar 19%. 2024 datanya terakhir 19%. Memang sudah terjadi penurunan ya. Tapi kan targetnya tentu saja bisa lebih rendah lagi. Kalau kita masuk ke definisi stunting adalah kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang dibandingkan dengan usianya. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari -2 standar atau berdasarkan standar deviasi dari WHO ya. Jadi intinya adalah anak itu pertumbuhan tingginya tidak sesuai dengan usianya. Itu yang dikategorikan stunting dan terjadi gangguan pertumbuhan. Kenapa harus ada gangguan pertumbuhan? Karena ada namanya juga anak cebol katanya ya, anak dengan perawakan kecil. Jadi yang membedakannya adalah kalau stunting itu kan kondisi yang terbentuk sejak 1000 hari pertama kehidupan di dalam rahim. Ketika terjadi gangguan seperti kekurangan gizi menyebabkan fungsi tinggi badannya di bawah rata-rata dan juga fungsi kognitif atau perkembangan otaknya pun terganggu sehingga terjadinya gangguan pertumbuhan. Kalau pada anak cebol atau perawakan pendek itu biasanya faktor genetik tanpa disertai dengan gangguan pertumbuhan. Kita lihat nih kenapa stunting ya, karena ternyata kan 1000 hari pertama kehidupan itu ya dari dalam perut sampai anaknya umur 2 tahun. Di sana terjadinya golden period atau masa emas di mana perkembangan otak itu pesat sekali. Jadi sangat disayangkan kalau ketika usianya 1000 hari pertama kehidupan itu nutrisinya tidak tercukupi, maka kalau dia terjadi stunting, otak anaknya tidak berkembang dengan signifikan. Kalau kita lihat di gambar ya, otak anak yang sehat yang sebelah kiri ya, yang paling ujung. Kita lihat nih,
Yang warna kuning-kuningnya ini sangat banyak mekarnya ya, artinya dia berkembang dengan baik. Ketika dia mengalami stunting, perkembangan otaknya tidak maksimal dan ini sifatnya permanen. Jadi dampaknya akan bisa seumur hidup. Salah satu gangguannya adalah gangguan pertumbuhan. Misal gangguan pertumbuhannya adalah gangguan motoriknya yang terhambat, kemudian tinggi badannya yang susah menyusul dengan teman-temannya yang seusianya. Jadi penting sekali untuk mencegah terjadinya stunting dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Apa nih dampaknya ya? Gagal tumbuh, bisa berat bayi lahir rendah, kecil, pendek, dan kurus. Kemudian hambatan perkembangan kognitif dan motorik juga pasti. Karena berimbang dengan gangguan di perkembangan otaknya ya. Kemudian gangguan metabolik pada saat dewasa, bisa anak-anaknya gampang terkena sakit infeksi, sakit kronik seperti diabetes, stroke, ataupun penyakit jantung. Jadi dampaknya panjang, makanya kita selalu canangkan untuk mencegah terjadinya stunting. Ya? Baik dokter, ini sangat menarik dokter. Ketika dokter menyatakan bahwa ada anak-anak yang memang lahir karena genetik yaitu cebol tadi dan juga karena nutrisi yang kurang nih ya dok ya. Tapi sebenarnya dokter, ketika kita mengalami stunting itu, apakah memang dari yang awalnya mungkin tidak punya genetik untuk cebol itu bisa jadi cebol karena faktor dari stunting tersebut dokter? Ya, jadi kalau genetiknya tidak ya, karena kalau dia karena dia cebolnya karena stunting itu kan tidak mempengaruhi proses genetiknya ya, tapi perkembangan otaknya yang akan berdampak besar adalah pada si anak yang menderita stunting tersebut. Jadi kalau misalnya nanti dia punya anak, tapi anaknya dapat nutrisi yang baik, nutrisi yang cukup, tidak terjadi stunting, maka kemungkinan anaknya tidak akan menjadi cebol. Kemudian bisa juga dilihat dari pertumbuhan tinggi badan dari kedua orang tuanya. Kan ibunya juga punya peran tinggi badannya. Nanti ada tinggi badan perkiraan ketika anaknya dewasa. Baik dokter, artinya setiap anak itu bisa diperkirakan tumbuh kembang atau mungkin tinggi dari anak tersebut dengan genetik orang tuanya ya dok ya. Tapi ada nggak sih mungkin kemungkinan ketika kita memberikan nutrisi yang baik gitu ya untuk anak, apakah anak bisa tumbuh dengan baik mungkin lebih dari perkiraan genetik dari orang tuanya dok? Bisa saja, jadi dia ada perkiraannya batas minimal dan maksimal. Melewati maksimal itu bisa, tapi biasanya ada kasus-kasus tertentu ya, tapi tidak menutup kemungkinan. Itu kan hanya perakiraan. Baik dokter. Kita lanjut ya. Nah, bagaimana proses terjadi stunting? Jadi stunting terjadi dimulai dari prakonsepsi. Jadi kenapa isi piringku itu bisa mencegah terjadinya stunting? Karena bukan hanya fokusnya ke anak balita, tapi juga kepada pada orang dewasa, terutama adalah calon ibu. Nah, karena tadi bisa dimulai dari prakonsepsi. Jadi wanita usia subur 14-49 tahun, remaja putri 15-19 tahun mempunyai peran penting untuk mencegah terjadinya stunting ya. Nah, ketika seorang remaja menjadi ibu kurang gizi dan anemia, kemudian ketika hamil tidak mendapatkan gizi yang cukup dan ibu hidup di lingkungan dengan sanitasi kurang, ini akan beresiko terjadinya stunting pada anaknya. Karena tadi dia seperti lingkaran setan, jadi harus kita putus di bagian mana saja, misalnya bagian remajanya kita cukupkan gizinya kan, maka dia akan terputus. Jadi seperti itu ya. Oke, ini prevalensinya ya, tapi ini kurang update karena 2024 ternyata prevalensi stunting di Indonesia adalah sekitar 19% ya. Kalau di Kota Bengkulu sendiri adalah 13% pada tahun 2024. Agak meningkat sebenarnya ya dibandingkan tahun 2002 yang sempat mencapai angka 9-6%. Itu faktornya apa kira-kira dok? Apakah memang masih banyak mungkin masyarakat di Bengkulu nih terkhususnya yang masih kurang aware akan nutrisi nih dok? Iya, jadi faktor resikonya bisa terjadi stunting adalah pertama dari pendidikan orang tua ya, kemudian pekerjaan orang tua, tinggi badan orang tua, dan status gizi. Yang paling sering adalah penyebab pastinya adalah status gizi sebenarnya, tapi dipengaruhi oleh ketiga hal ini. Pendidikan orang tua, kadang orang tua yang tidak teredukasi, anaknya yang penting makan nasi aja, kalori saja, karbo aja yang masuk, tapi nutrisi lainnya tidak tercukupi. Apakah dia akan menjadi gizi seimbang? Jawabannya tidak. Apakah bisa menyebabkan stunting? Bisa, ya. Kemudian yang penting minum susu dok, susu kan sudah lengkap, bla 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 bla, gitu kan. Ternyata susu itu bukan merupakan pakan utama, tapi susu adalah penambah. Ya, jadi dia adalah pendamping. Yang penting adalah bagaimana mencukupkan gizi itu seimbang, yaitu proteinnya, karbonya, sayurnya, vitamin dari buahnya seimbang dengan porsi-porsinya,
sesuai usia. Jadi Baik. kalau isi piringku itu berdasarkan usia. Baik dok, ini juga menarik nih dokter, karena sering kita ngobrol gitu ya dok ya, bahwa peran dari vitamin itu sangat penting nih benar dokter. Apakah makan yang cukup dengan vitamin yang cukup itu tentu bakal memberikan perkembangan yang baik ya dok. Tapi bagaimana jika makannya itu kurang tetapi vitaminnya itu lengkap dokter. Tapi tahan dulu tentunya, nanti kita kembali lagi setelah jeda berikut ini, tetap di Dokter Kita.